dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan bertanya kepada Pak Hasim, Ketua KPU. Sejauh mana kesiapan KPU untuk membuat segera peraturan yang mengcover banyak hal yang tidak jelas. Terutama tadi booster-booster yang pelaku tapi tidak diatur dalam undang-undang. Apakah KPU, apakah Bapak berjanji akan segera membuat? Ya saya kira begini Bang, berdasarkan pengalaman ini kita mengidentifikasi banyak hal ya. Ya. Sekali lagi kepada konsep yang awal saya sampaikan, kalau pemilu dan pilkada itu area konflik, yang kita harus pastikan kan tidak menggunakan kekerasan sebagai instrumen. Ya. Nah, misalkan sebagai contoh misalkan untuk eksploitasi istilahnya Kang Saan tadi, eksploitasi identitas atau politisasi identitas itu seringkali ada yang berbayar. Maksudnya berbayar begini, ada konsultan yang khusus menangani itu dan para katakanlah calon kandidat atau peserta pemilu mengontrak itu. KPU berwenang nggak menjatuhkan sanksi ke mereka? Berwenang juga Bang. Jadi dasarnya apa? Intinya begini, kalau pengaturan kita atur begitu ya. Satu, siapa pelakunya, yang kedua siapa otaknya. Secara apa konsep pemidanaan atau pembuatan sanksi kan begitu. Tidak sekedar si pelaku tapi juga otak pelakunya. Tapi kemudian dalam konteks penegakan hukum itu adalah teman-teman di Bawaslu dan kemudian Gakumdu itu. Tapi sekali lagi harus dimulai dari progresivitas kita dalam menafsirkan undang-undang dalam rangka tadi. Kalau kemanfaatannya besar maka kemudian untuk merumuskan ini di peraturan dalam KPU praktek menafsirkan selalu menimbulkan multisaftir. Siap KPU akan segera menerbitkan peraturan yang lebih jelas? Siap Bang. Terima kasih. Perumusannya harus terbatas itu. Beranikah Bawaslu juga memperluas kewenangannya mengawasi konsultan-konsultan, booster-booster dan sebagainya ini? Karena undang-undang kan hanya mengatakan calon legislatif. Sejauh mana kewenangan Bawaslu? Nah, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi itu di tahap penyelenggaraan pemilu itu melalui objeknya adalah apa yang diatur oleh KPU. Apa yang diatur oleh KPU, kami harus awasi untuk memastikan itu berjalan. Berarti nasib kita benar-benar di tangan Pak Hasim sekarang ini, untuk tahun 2024. Betul, termasuk misalnya tadi yang nyambung Mbak Titi, soal ancaman polarisasi politik itu salah satunya misalnya karena sulitnya menjangkau ujaran kebencian, berita bohong yang itu di akun-akun personal. Benar. Nah itu kan memang selama ini Bawaslu nggak bisa jangkau karena memang di ranah PKPU kampanye tidak menyasar akun personal. Benar. Nah itu jadi PR sendiri. Tetapi Bawaslu dalam konteks hari ini menyadari betul bahwa ke depan kita semua harus berkolaborasi, bersinergi, memastikan tidak terjadi polarisasi politik ini. Maka kami kemudian mengedepankan upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan inilah yang tadi Bang Ray juga penting mendiskusikan supaya kita semua clear soal definisi politik identitas. Supaya kita clear ketika mengukur ini membahayakan atau tidak. Nah, ranah-ranah pencegahan ini yang hari ini menjadi konsentrasi serius Bawaslu. Karena jika dalam konteks penegakan hukum pemilu sekali lagi aturan yang ada dalam undang-undang itu sangat baku membatasi waktu kami melakukan penanganan pelanggaran. Jadi termasuk Bawaslu menunggu peraturan dari KPU. Saja. Jadi gini Bang Urban, jadi memang betul peraturan KPU itu merujuk pada undang-undang pemilu itu betul. Tetapi kalau kemudian dalam satu sisi ya penafsiran progresif KPU itu sangat mungkin menggunakan penafsiran sistematis, mengadopsi undang-undang ITE, mengadopsi undang-undang KUHP, undang-undang pidana. Yang kira-kira kalau misalkan ranahnya itu pelaksana atau kandidat ya itu yang di undang-undang pemilu kena, bagi yang bukan masuk kategorisasi itu bisa kita adopsi dari undang-undang pidana KUHP atau dari undang-undang ITE. Terima kasih. Ibu Loli, bagaimana kewenangan Bawaslu untuk mengawasi rumah-rumah ibadah? Loh, kalau ini sudah jelas ya, kemarin ini mungkin yang bersinggungan dengan statementnya Pak Hasim nih. Berkenaan dalam kampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitasi pendidikan termasuk rumah ibadah. Nah, fasilitasi itu nggak boleh. Walaupun itu kan ranah pasalnya memang menyangkut soal kewenangan fasilitasi. Tidak boleh kampanye dilakukan di ruang-ruang pendidikan, di rumah ibadah. Nah, ini fix. Tapi lalu apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Karena dalam konteks pemilu kita hari ini banyak kok orang harus mendapatkan edukasi kepemiluan melalui ruang-ruang mereka, majelis taklim misalnya begitu. Nah dalam konteks hari ini edukasi kepemiluan penting di semua ranah. Maksud saya, yang nggak boleh pemilunya. Kalau sampai terjadi politik identitas di rumah ibadah, kan
tidak tahu, bisa ada tali terputus antara siapa otaknya dengan pelakunya. Bagaimana kewenangan dari Bawaslu untuk menindak orang-orang yang hanya suruhan ini? Nah, kalau di Bawaslu itu dalam Perbawaslu Penanganan Pelanggaran nomor 7 tahun 2018, memang kami itu sangat punya mekanisme yang itu tetap. Kalau ada laporan masyarakat berkenaan dugaan pelanggaran, maka kewajiban Bawaslu adalah melakukan kajian. Berhak nggak memanggil itu yang ceramah? Berhak. Nanti kami dalam proses penanganan pelanggaran, jika sudah dinyatakan lengkap dan diregis, maka salah satunya tentu memanggil pihak yang dilaporkan. Bang Hotman, tidak semuanya kita selesaikan dengan cara hukum ya. Maksud saya ada PBNU, ada PP Muhammadiyah, ada MUI. Nanti beliau-beliau yang membuat seruan, membuat fatwa misalkan larangan menggunakan tempat ibadah untuk eksploitasi identitas. Ya, maksud saya untuk memproses secara hukum Bawaslu tidak punya kewenangan. Punya kewenangan. Untuk orang-orang yang bukan peserta pemilu. Kami akan memproses dengan memanggil, dilakukan klarifikasi, itu proses yang baku dalam penanganan pelanggaran. Gimana Pak Saan? Dari tadi udah gelisah saya lihat. Setuju nggak? Ya, memang jelas ya kampanye di tempat-tempat ibadah itu yang dilakukan oleh kontestan itu kan memang dilarang karena akan punya efek. Tapi akan ada berbeda kalau kampanye itu difasilitasi, misalnya kayak di perguruan tinggi difasilitasi oleh penyelenggara, yang dimana semua kontestan diberi kesempatan yang sama. Nah, kampanye-kampanye di tempat ibadah dalam tanda kutip saya katakan kadang liar. Kenapa liar itu? Karena mereka dengan sesuka hati melakukan itu. Nah, kalau misalnya si Bawaslu-nya enggak punya ini yang kuat, kadang juga enggak pernah terawasi itu. Nah, itu satu. Nanti itu kan bisa diatur. Nah, menurut saya itu sih udah jelas aturannya. Nah, yang saya ingin jelaskan lagi nih soal politisasi identitas atau eksploitasi identitas dalam konteks nanti untuk kampanye supaya tidak terulang. Nah, memang perlu seperti Bung Rey sampaikan juga aturan-aturannya nanti didetilkan itu penting. Nah, cuman saya ingin memberikan catatan antara dengan KPU dan Bawaslu itu harus seirama. Jangan juga nanti ketika misalnya ini berjalan ada problem. Saya ingin contohkan ya, bukan mengukit yang lama. Misalnya ketika kampanye pemilu 2019 yang lalu, semua partai dibuat fakta integritas untuk tidak mencalonkan mantan koruptor maupun pokoknya kejahatan luar biasa lah, teroris, narkoba, seksual kan gitu macam-macam, narkoba. Nah, Bawaslu juga sama, tapi dalam prakteknya KPU dengan Bawaslu itu beda. Nah, ini nggak boleh lagi nih. Jadi dia mengawasi apa yang dilakukan sesuai atau tidak, tapi nggak boleh ada kayak semacam nanti ketika peraturan ini, gitu. Iya, terima kasih Pak Jerry kan gitu loh. Gitu. Terakhir dari Ibu Titi, apa? Pertama begini Bang, yang kita bicarakan soal sanksi ini kan hilirnya ya. Hulunya itu sebenarnya ada pada komitmen partai politik dan semua pihak. Jadi yang prioritas yang mana? Yang ya dua-duanya prioritas. Makanya kita nggak bisa bicara hilirnya saja, hilirnya saja, hulunya prioritas juga bikin peraturan dulu oleh KPU begitu. Nah, itu juga salah satu, tapi belum sampai ke sana nih. Yang pertama komitmen dari partainya juga kita harus tagih. Jadi jangan sampai partainya menganggap ini pasar bebas tanpa ada akuntabilitas moral politik mereka, nggak bisa begitu. Yang kedua semua elemen, Kementerian misalnya Agama, bagaimana membuat regulasi secara proporsional sehingga tempat ibadah itu tidak dipolitisir. Proporsional ya, jangan sampai tebang pilih. Nah, yang berikut bagaimana menggunakan semua instrumen hukum yang terhubung. Contoh, kita punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan itu ancaman hukumannya lebih besar daripada pasal 521 tadi. Termasuk juga kita punya Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP. Jangan ini dianggap parsial. Misal, kalau KPU tidak bisa menjangkau secara solid, karena politik identitas ini tidak hanya musiman pemilu. Pemilu memang meningkat. Maksudnya, cara pandang kita dalam menggunakan instrumen hukum tidak dan tak terbatas pada Undang-Undang Pemilu. Di dalam Undang-Undang 40 2008 itu, ketentuan pidananya ada, bahkan jelas disebutkan. Tapi itu kewenangan kepolisian. Betul. Jadi semua bisa dijangkau di situ. Tapi sayangnya selama ini kita tidak cukup mendiskusikan dan menyosialisasikan undang-undang itu. Kita terpaku pada Undang-Undang Pemilu. Karena dianggap karena ini kontestasi pemilu, kalau dia tidak lain dilupakan nah, gitu. Itu dia. Gimana itu Pak salah Rey? satu catatannya. Apa yang prioritas agar
benar nggak bahwa nasib kita itu sekarang di tangan KPU dan Bawaslu? Karena undang-undangnya terlalu umum. Betul. Yang prioritas adalah KPU segera bekerja untuk merumuskan. Tentang apa yang kita sebut dengan politik identitas ini. Jenis-jenis tindakan termasuk, yang dianggap ya, itu supaya gitu. tidak abu-abu. Dengan cara itu Bawaslu juga tidak perlu abu-abu untuk memandang apakah ini masuk politik identitas atau tidak. Gitu, ya. Dan saya kira nggak perlu menunggu 2023 karena faktanya dari gejalanya dari sekarang juga sudah terlihat. Saya mau mengakhirinya dengan pernyataan saya yang saya ingat 2019 yang lalu, Bang Hotman. Saya mengatakan pemilu demokratik kita ke depan ancaman terbesarnya bukan lagi politik uang. Tapi ancaman terbesarnya itu adalah penggunaan politik identitas. Dan bahaya penggunaan politik identitas ini jauh lebih berat dibandingkan dengan politik uang. Saya mengambil 3 contoh itu. Pertama, dari segi jangkauan. Dari segi jangkauan politik uang lebih kecil dibanding dengan politik identitas. Pilkada DKI Jakarta mengimbas ke seluruh Indonesia. Itu terbukti tuh. Kedua, dari segi waktu, tidak hanya terjadi di kala hari H saja, tapi bahkan setelah pilkadanya selesai, sampai sekarang, antara cebong dan kampret masih sulit untuk dipersatukan. Itu terbawa oleh pengaruh yang disebut dengan politik identitas. Politik uang, Bang Hotman, relatif tidak pernah kita dengar menimbulkan kekerasan. Nggak ada rumah caleg yang tiba-tiba dikepung oleh massa karena belum bayar uang. Kira-kira gitu. Tapi jelas politik identitas akan menimbulkan kekerasan yang sangat potensial. Itu yang saya sebutkan, politik uang merugikan kita semua, jelas itu. Membuat bangsa kita, para pemimpin kita cenderung jadi korup. Tapi politik identitas membuat bangsa ini terbelah dan punya potensi keretakan kita sebagai bangsa terjadi. Terima kasih, inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan sebagai penutup, kita semua berdoa agar Pak Hasim, Ketua KPU, benar-benar segera merumuskan peraturan yang menguraikan apa itu politik identitas. Amin. Karena nasib bangsa ini sangat ditentukan oleh peraturan ini, terutama kaitannya dengan pemilu 2024. Demikianlah penutupan dari acara ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room yang hot-hot hanya di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 malam. Yuk silakan Pak, kita. Metro TV.